Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Endah Melani. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai puisi satu baris. Nah, maka dari itu kita akan bahas tentang peribahasa dan petuah. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari peribahasa dan petuah. Peribahasa adalah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung pengertian tertentu. Sebuah pepatah yang menjelaskan aturan dasar perilaku mungkin juga dikenal sebagai sebuah pepatah. Jika peribahasa dibedakan dengan ungkapan yang sangat baik, mungkin akan dikenal sebagai sebuah aforisme. Aforisme adalah suatu kebenaran yang sudah diterima umum. Dalam aforisme harus berisi berupa pernyataan yang ringkas, tajam, dan mudah diingat. Contohnya, biar lambat asal selamat, tak lari gunung dikejar. Artinya, mengerjakan sesuatu sebaiknya jangan tergesa-gesa, melainkan dipikirkan dulu dengan cermat agar hasil yang didapat memuaskan. Peribahasa Indonesia sudah sering digunakan oleh masyarakat karena keanekaragaman adat istiadat, budaya, dan bahasa di setiap suku-sukunya membuat pengaruh besar pada perbendaharaan kalimat yang pada akhirnya disebut dengan peribahasa Indonesia. Contoh lainnya, kemenyan sebesar lutut, jika tidak terbakar, masa berbau. Artinya, mempunyai banyak pengetahuan itu, jika disimpan saja, tiada orang yang mengetahuinya. Peribahasa Indonesia sangat beraneka ragam, baik itu kata-katanya maupun isinya. Bisa dikatakan isi dari peribahasa ini mengukir dinamika interaksi bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga bagi masyarakat yang hidup pada masa itu, peribahasa benar-benar dipergunakan sebagai ungkapan atau potret kejadian atau keadaan. Kalimat peribahasa umumnya terlahir karena keadaan atau kondisi yang ada, baik itu keadaan dari gejala sosial dan alam, ataupun keadaan diri sendiri atau orang-orang yang di sekelilingnya. Peribahasa lahir dan hadir dengan caranya yang sentimental dan romantis untuk mengkomunikasikan ide atas peristiwa-peristiwa yang ada. Contohnya, kemiri jatuh ke pangkalnya, artinya mendapatkan tempat yang pantas, kembali ke tempat asalnya. Coba simak baik-baik semua peribahasa yang telah dijelaskan di atas. Di sana tersimpan pembelajaran tentang kebaikan, kebijaksanaan, kepribadian, sampai pembelajaran kearifan. Peribahasa-peribahasa yang hadir atau lahir dari keadaan itu pada akhirnya tumbuh menjadi sebuah kalimat penuh arti dan bijaksana. Sehingga pada akhirnya peribahasa menjadi hal yang sangat baik untuk diingat dan diucapkan berulang kali, baik itu ditulis maupun dari mulut ke mulut. Contoh lainnya, jangan menyiangi ladang orang, siangilah ladang sendiri. Artinya, janganlah mencampuri perkara orang lain, tetapi urusilah diri sendiri. Contoh selanjutnya, jangan sangat memilih, bisa-bisa mendapatkan buku buluh. Artinya, jangan terlalu memilih, bisa-bisa mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Dua contoh peribahasa di atas sangat baik sebagai pembelajaran, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jika diucapkan, siapapun yang mendengarkannya pun akan menganggap kalau peribahasa itu memang benar adanya. Ketika zaman dan masyarakat berganti, peribahasa pada akhirnya menjadi kenangan dan cermin bagi generasi pelanjutnya. Peribahasa yang dulunya lahir dari keadaan atau situasi atau bahkan pengalaman itu seolah menjadi warisan kalimat yang penuh kebaikan dan harus dilestarikan. Contohnya, mulut manis jangan percaya, lepas dari tangan jangan diharap. Artinya, jangan percaya kepada orang yang manis perkataannya. Barang atau uang yang dipinjam kepada orang yang bersifat demikian tidak dapat diharapkan kembali lagi. Contoh selanjutnya yaitu ada siapa menabur angin, ia menuai badai. Artinya, barang siapa yang berbuat, dialah yang akan mendapat akibatnya. Nah, apalagi para tetua atau pemimpin yang arif dan bijaksana banyak menggunakan kata-kata dalam peribahasa sebagai ungkapan kiasan kepada murid atau muda-mudi di generasi selanjutnya. Akhirnya, secara langsung dan tidak langsung, kata-kata dalam peribahasa menjadi indah untuk didengar dan diingat, baik itu sebagai pedoman untuk mengajarkan kepada orang lain ataupun kepada dirinya sendiri. Contoh selanjutnya ada, kalau digali tanah bertingkah, tanah yang berderai akan bertemu jua. Artinya, segala perselisihan atau persengketaan yang pernah terjadi tidak perlu lagi dibangkit-bangkit lagi, karena hanya akan menimbulkan rasa sakit di kedua belah pihak saja.
Jumlah kata dalam peribahasa sangat singkat dan padat. Peribahasa hanya terdiri dari satu atau dua baris kalimat saja. Susunannya sangat sederhana, bertumpu pada penggunaan sinonim, antonim, atau majas. Dari sinilah terlihat bagaimana hebatnya orang-orang terdahulu kita dalam menggunakan kata-kata di peribahasa. Merekalah para cerdik cendekia yang berjasa dan berkarya membuat barisan kata-kata agung dan penuh makna dari zamannya. Contohnya yaitu hendak 1000 daya tak hendak 1000 dalih. Artinya, jika mempunyai kemajuan pasti akan menemukan jalan terbaik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pepatah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang-orang tua atau biasanya dipakai untuk mematahkan lawan bicara. Cara berkomunikasi dengan peribahasa banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya dalam kebudayaan Melayu. Pada zaman sekarang, mungkin pepatah tak lagi jadi ungkapan untuk komunikasi secara langsung. Akan tetapi, cukup sering muncul sebagai quote di media sosial, entah itu untuk menyindir, menasehati secara tidak langsung, bahkan juga runungan untuk diri sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pepatah merupakan jenis peribahasa yang berisi nasihat atau ajaran dari orang tua-tua. Pengertian pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua-tua, biasanya dipakai atau diucapkan dengan mematahkan lawan bicara. Contohnya, air tenang menghanyutkan, artinya orang pendiam tetapi berilmu banyak. Contoh lainnya, berjalan pelihara kaki, berkata pelihara lidah. Dalam artinya, dalam melakukan suatu pekerjaan, hendaknya selalu berhati-hati. Nah, dari yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa peribahasa adalah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, enak didengar, dan bijak perkataannya. Sedangkan pepatah adalah perkataan yang mengandung nasihat, ajaran, atau perkataan orang tua-tua. Nah, dalam hal ini saya akan memberi contoh, yaitu dunia memang tempatnya capek. Nah, artinya, karena memang dunia tempatnya untuk beramal, sholat 5 waktu ditambah dengan melakukan sunnah-sunnah lainnya, seperti di dunia, puasa di dunia, hingga baca Al-Quran di dunia. Contoh di atas merupakan termasuk dalam pepatah, karena terdapat sebuah nasihat untuk kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhkan apa-apa yang dilarangnya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.